Percaya hukum tabur tuai. Aku percaya banget. Aku ngalamin sendiri. Yang pertama, aku ngalamin dari orang yang sering tahajud, sekalinya disakitin dan doanya itu langsung tembus ke langit. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena aku ngalamin sendiri. Jadi, aku mau sharing nih sama teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dijahatin sama seseorang, mungkin ada di mana teman-teman tuh sakit hati dan dendam. Dendam dalam artian bukan dendam pingin bales, tapi dendam kayak nyumpahin orangnya lah segala macam. Aku paham itu karena ada di mana kita lagi emosi, dan aku ngerti banget. Aku pernah ada di posisi itu. Tapi teman-teman boleh deh coba, ketika lagi emosi dan kesel, benci banget sama orang itu, cukup teman-teman jangan pernah ada niat jahat. Artiannya jangan pernah balas dendam, melakukan hal perbuatan buruk ke mereka, karena itu akan buang-buang energi dan karmanya akan balik lagi ke teman-teman. Yang udah aku jalanin ketika aku dizolimin sama orang, cukup teman-teman cerita, luapin di sholat tahajud dan sholat taubat. Itu aku jalanin. Teman-teman bakal tahu sendiri. Teman-teman luapin, teman-teman, pokoknya teman-teman anggap Allah tuh kayak teman curhat kita aja gitu. Apa yang kita rasain semuanya kita keluh kesahin, kayak teman-teman dizolimin segala macam. Terus teman-teman bacain Al-Jabar. Aku bacain itu bukan aku pengen buat balas dendam, tapi aku pengen hati aku ditenangin, damai. Yang pertama adalah aku pengen juga hati aku dilapangin, ikhlas. Aku ikhlas, aku ridho dizolimin. Terus aku niatin baca Al-Jabar itu ya buat ketenangan hati aku, melindungi aku dari hal-hal yang ingin zolim sama aku. Setiap sholat tahajud ataupun setiap abis sholat 5 waktu, teman-teman coba baca Al-Jabar 300 buat yang ngezalimin kita. Tapi niatnya jangan buat jahat ya, tapi niatnya buat perlindungan, minta sama Allah. Karena kalau teman-teman mintanya buat jahatin balik ke yang zolim sama kita, itu kasihan, bahaya ke mereka. Saran dari aku, niatin dirinya itu buat minta perlindungan sama Allah. Nanti ketika teman-teman niatin buat minta perlindungan sama Allah, nggak akan lama kok, nggak akan nyampe bertahun-tahun, nggak akan nyampe setahun, orang itu bakal dapat karma. Itu aku udah nyaksiin dengan sendirinya. Ketika aku ngamalin itu, aku minta perlindungan sama Allah, dijauhkan dari orang-orang zolim, orang-orang toksik. Nggak lama aku dapat kabar bahwa orang itu dapat karma apa yang dia lakuin ke aku. Dan aku mikir kayak, ternyata bener ya, kalau kata orang dunia itu udah tua, jangan pernah jahat. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Dan itu aku nyaksiin banget. Pokoknya aku sebut adalah si X. Si X ini ngejahatin orang, tapi apa yang dia jahatin ke aku itu berbalik sendiri. Dia dapat perlakuan yang sama, secara tidak hormat pokoknya. Dan jadi teman-teman nggak perlu takut. Kita sama-sama makan nasi, sama-sama manusia. Kalaupun dia zolim, dia jahat, jangan pernah disumpahin. Harus berusaha dengan hati yang lapang dan ikhlas. Jujur susah banget. Aku ngejalanin itu susah banget. Aku bisa di tahap kayak gini awalnya aku juga nggak bisa selapang dan seikhlas itu. Namanya kita dizolimin, kita nggak pernah jahat, tapi kita dizolimin itu nggak enak banget rasanya. Tapi aku selalu minta sama Allah, ya Allah, lapangkan hati aku, ikhlaskan hati aku, gantilah rasa kecewaku, rasa sakitku dengan rezeki yang berlimpah, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan dari orang-orang yang toksik ataupun zolim, dan itu akan terjawab. Jadi teman-teman gak perlu takut sama orang yang ngezolimin. Apalagi kalau teman-teman lagi dizolimin, cukup bacain Al-Jabar 300 setiap habis sholat, itu akan terjawab.
itu secara nggak langsung akan langsung dikasih tahu sama Allah seiring berjalannya waktu ya, tapi nggak instan. Nanti akan dapat kabar entah itu dari teman atau orang ini gini loh, gini loh, udah tahu belum, gini. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Deh, sekarang mau pakai jalur langit aja. Jadi teman-teman nggak perlu takut, teman-teman nggak perlu khawatir. Semua udah hukum alam. Apalagi orang yang ngezolimin dan ngejahatin yang sering tahajud, itu doanya akan cepat terjawab sama Allah.